Mari kita akan membacanya. Judul persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, tetapi mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainnya, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kemarin kita sudah mengawalinya tugas pelayanan gerejawi, dan kita mengawali bagaimana dikatakan bahwa satu tubuh tetapi banyak sekali anggota-anggota di dalam tugas-tugasnya masing-masing. Seharusnya kita akan membaca di 1 Korintus, karena saya sudah memakai 1 Korintus untuk mengawalinya kemarin di minggu yang pertama dari bulan Februari ini, sehingga saya membawa kita untuk melihat di bagian kitab Roma pasal 12 yang juga sama-sama menekankan bagaimana anggota-anggota tubuh Kristus banyak, tetapi semuanya satu di dalam Kristus. Nah, kalau minggu lalu kita bersama-sama belajar bagaimana itu karunia atau karisma, kalau masih ingat ya. Yang kedua, bagaimana atau apa itu pelayanan atau diakonia, dan yang ketiga, bagaimana itu pekerjaan atau apa itu pekerjaan atau kirma atau apa saya lupa. Tapi dari kesekian tugas-tugas yang ada, kita harus kembali menyadari dan mengingat bahwa semuanya itu satu di dalam tubuh Kristus. Jadi walaupun kita banyak anggota, maksudnya dengan banyak kemampuan, banyak karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing, tetapi kita satu di dalam Kristus. Mengerjakannya satu di dalam Kristus. Berpusatnya satu kepada Kristus. Jadi segala macam profesi yang kita lakukan di dalam dunia ini, bahkan di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada, semuanya harus berpusat pada Kristus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan bersama-sama
saya sebutkan, yaitu bertumbuh sebagai organisme yang melayani. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang bertumbuh, pasti itu adalah makhluk hidup. Kalau kita berbicara di dalam konteksnya gerejawi atau organisme yang orang-orang yang ada di dalamnya, ketika kita berbicara tentang bertumbuh, pasti adalah umat yang melayani. Umat yang terus-menerus mengalami peningkatan dan saling bersama-sama bergandengan tangan. Saya tadi ada pujian, sungguh alangkah indahnya ya, sungguh alangkah baiknya, dengan teks bacaan kita di Mazmur 133. Sebagai saudara seiman, saling menolong. Jadi kalau ada yang jatuh, terlambat atau masih di belakang, kita sama-sama mengangkatnya untuk sama-sama kita maju, bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi tidak ada yang ketinggalan atau tidak ada pembiaran. Biarkan dia di belakang, kita duluan saja. Tidak demikian. Oleh karena itu kita bergandengan tangan. Jadi kalau ada yang terlambat, kita pasti akan menariknya, menggeretnya bersama-sama. Ada yang malas, ya kita juga untuk menariknya bersama-sama. Nah, berbicara tentang ini, kita melihat di dalam Roma yang tadi di dalam ayatnya yang ke-1 sebagai nats pembimbing dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi penekanannya di sini ada kata hidup, kata kudus, dan berkenan kepada Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tak dapat dipungkiri ya, kita harus jujur berkata bahwa banyak sekali orang Kristen memanfaatkan Tuhan untuk mencapai maksud dan tujuannya, memakai Tuhan untuk mencapai semua rencana-rencananya, padahal dia sebenarnya sedang memanipulasi Tuhan atau sedang menipu Tuhan. Jadi kalau tujuannya sudah selesai, ya sudah, bisa jadi Tuhan ditinggalkan. Jadi banyak yang menggunakan Tuhan atau memakai Tuhan atau memanfaatkan Tuhan untuk menggenapi setiap tujuan-tujuan dari hidupnya, bukan untuk menggunakan hidupnya untuk menggenapi rencana atau tujuan Tuhan. Tidak, justru kebalikannya. Dan itu banyak yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang sudah menjadi Kristen begitu lama, tetapi tanpa disadari mereka sedang memperalat Tuhan. Memperalat Tuhan. Tuhan berkati aku. Kalau kau tak berkati, aku nggak datang gereja. Ya. Tuhan tolong semua usaha dan pekerjaanku. Kalau tidak, maka aku nggak mau berdoa. Akhirnya kita justru yang mengancam Tuhan. Selain kita memperalat Tuhan untuk mencapai tujuan-tujuan di dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah itu dijadikan sarana. Allah dijadikan sarana untuk mencapai keinginan-keinginan pribadi dari kita. Allah dipakai untuk dijadikan sarana untuk memuaskan keinginan-keinginan kita. Sehingga kita sering berdoa, Tuhan berkatilah aku, Tuhan sertailah aku. Itu doa kita setiap waktu, setiap saat. Ketika kita sudah diberkati dan disertai oleh Tuhan, kita lupa untuk mempergunakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kalau kita berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan
Tuhan sertai aku terus-menerus tanpa kita menyadari bahwa atau tanpa kita meminta Tuhan, Engkau juga mari membawa aku atau menyertakan aku di dalam setiap rencana-rencanamu sehingga aku ini bisa jadi berkat. Mungkin sedikit orang yang menyampaikan itu kepada Tuhan. Lebih banyak pagi, siang, malam pasti menyertai aku. Tuhan berkatilah aku. Kapan kita bisa berkata bahwa Tuhan pakailah aku di dalam rencanamu untuk menjadi berkat-Mu bagi orang lain dan sesama. Sehingga itulah yang terjadi di dalam kekristenan tanpa kita sadari. Kita mungkin merasa nyaman dengan setiap doa-doa kita, tapi kita lupa bahwa ketika kita sudah disertai dan diberkati, seharusnya kita memohon Tuhan supaya kita juga ada di dalam rencana-rencana Tuhan, supaya Tuhan pakai kita menjadi berkat. Nah, ini hanya Amsal hanya mau mengingatkan kepada kita ya, kalau kita bicara tentang berkat tadi, Tuhan sertai dan Tuhan berkatilah aku. Ingat, berkat itu datangnya daripada Tuhan. Kita nggak bakalan membawanya pergi. Uang penting, mamon penting, tetapi Allah jauh lebih penting. Sehingga Allah kan mengingatkan kita, Tuhan Yesus mengingatkan kita kan ada mamon dan juga Allah. Jelas firman Tuhan bilang kalau kau mencintai Allah, dunia pasti benci kamu. Tapi kalau kau meninggalkan Tuhan dan bersahabat dengan dunia, kau menjadikan dirimu musuh Allah. Itu firman Tuhan menyampaikan demikian. Jadi kedua-duanya ini tidak bisa kita melaksanakannya bersama-sama, tidak bisa. Tetapi sebagai orang yang percaya, prioritasnya adalah Tuhan. Sehingga setiap apa yang kita miliki ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, harta kita atau apapun yang kita miliki itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik. Harta duluan baru Allah. Tidak bisa dibalik sedemikian rupa. Karena kalau kau mencintai mamon, maka engkau pasti menjadikan dirimu musuh Allah. Tapi jika engkau mencintai Allah dan mengasihi Allah, melakukan segala kehendak Allah, maka pasti dunia membenci engkau. Nah, pilih yang mana? Kita pasti memilih saya mengasihi Allah. Ya, sebagai orang yang mungkin masih kita memilih demikian, nah, Bapak Ibu yang menjawab dalam hatinya. Karena Tuhan juga sudah mengingatkan, jika dunia benci aku, dunia pasti juga membenci kamu. Karena apa yang aku sampaikan adalah kebenaran-kebenaran Allah. Kamu pun juga akan menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah. Jadi kalau kita baca ini sebenarnya di luar nalar manusia ya, harta orang baik ditinggalkan sebagai warisan bagi keturunannya, tetapi harta orang berdosa jatuh ke tangan orang benar. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas ini menjadi sebuah kekeliruan ya, kekeliruan yang fatal sering terjadi. Mengapa sampai ini sering terjadi? Karena masih begitu banyak orang-orang Kristen belum mengetahui tentang siapa pemilik hidupnya, belum mengetahui tentang kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Bisa saja sudah mengetahui, tapi tidak mau tahu, mengabaikan. Sehingga ini menjadi hal yang benar-benar fatal sebagai orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan, Paulus menyampaikan untuk jemaat di Roma supaya mereka menyadari bahwa hidup mereka, tubuh mereka itu adalah miliknya Tuhan dan itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita menyadari hidup kita ini adalah miliknya Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita ada ini oleh karena kemurahan Tuhan, kita tidak sulit untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya
sampaikan kepada Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Bapak Ibu tidak akan merasa rugi atau kecewa atau hitung-hitungan dengan Tuhan ketika Bapak Ibu menyerahkan seluruh hartanya untuk pelayanan. Ya, seluruh hartanya bukan seluruh kasih semua, tidak ya. Tetapi bagaimana kita terlibat di dalam pelayanan. Saya tidak perlu berdoa supaya Bapak Ibu Tuhan tolong supaya ibu-ibu dan bapak-bapak jemaat Peterborough rajin memberikan persepuluhan. Saya tidak perlu berdoa seperti itu. Rajin memberikan persembahan, saya tidak perlu berdoa seperti itu. Tetapi jika Bapak Ibu sudah mencintai Tuhan, sudah terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka berbicara tentang harta benda uang itu sudah tidak akan merasa rugi lagi. Jadi kalau Bapak Ibu tahu dari mana Bapak Ibu hidup, Bapak Ibu tahu bagaimana kemurahan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, maka segala sesuatu untuk kita serahkan kepada Tuhan itu jauh lebih mudah. Tidak akan mengalami kesulitan, kita tidak menggerutu, kita tidak hitung-hitungan, kita tidak merasa rugi, tapi kita memberikannya dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Dan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah serahkanlah tubuhmu. Nah, Alkitab konsisten untuk menyampaikan tentang kebenaran. Tidak ada Alkitab yang berbicara tentang menyuruh umatnya melakukan hal-hal yang tidak benar. Tidak ada. Alkitab tetap konsisten mengajarkan kebenaran. Dan kebenaran tersebut tak dapat dipisahkan dari kehidupan orang benar, kehidupan orang-orang percaya. Jadi itu dikatakan ortodoksi atau ajaran yang benar sepaket dengan ortopraksi atau kehidupan yang benar. Nah, sering katakan kalau kita dengarnya benar, maka kita akan sampaikan juga benar. Kalau kita mendengarnya benar, perintah-perintah tersebut, maka kita juga akan mengikuti perintah-perintah itu dengan benar. Ini tak bisa dipisahkan ya. Tak bisa dipisahkan. Jadi ajaran yang benar pasti berkaitan dengan kehidupan yang benar atau selaras ya. Konsep ini tidak bisa dipisahkan. Pasti selaras. Jadi kalau kita berbicara tentang kebenaran Allah, kita mendengarkan tentang kebenaran Allah, otomatis sebagai orang yang percaya pasti melakukan hal-hal yang benar. Kalau melakukan hal-hal yang tidak benar, berarti itu adalah pilihannya sendiri, kemauannya sendiri. Disuruh buat benar, tidak mau buat benar. Nah, itu pilihannya manusia sendiri. Tetapi Allah sudah sejak dahulu konsisten. Apa yang Dia sampaikan dengan ajaran-ajaran yang benar tersebut, maka umat harus melakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan. Jangan diajarkan A buat B, akan keliru nanti atau akan tidak selaras. Paulus tegas menyampaikan dan mengajarkan ini. Jadi kalau secara praktis disampaikan bahwa adalah ajaran ini yang benar apa dan didirikan di atas mengapa, atau bagaimana kita bisa mengetahui atau memahami siapa kita ini sebagai orang Kristen. Kalau kita tidak tahu mengapa alasannya kita menjadi orang Kristen atau mengapa kita ini percaya kepada Allah. Kemarin saya sudah bilang kan bahwa ikut Tuhan bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena pendeta, bukan karena jemaat-jemaat yang lain, tapi ikut Tuhan oleh karena keputusan sendiri, mau ikut Tuhan, oleh karena percaya kepada Tuhan sendiri, melihat apa yang Tuhan kerjakan, sehingga konsep yang disampaikan oleh Paulus jelas mendasar untuk kita bisa menyampaikan atau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat di Roma pun dinasehati untuk mempersembahkan tubuh mereka kepada Allah demi kemurahan Allah, diaton poitirmon. Kalau di dalam bahasa Sutarto di sini dia katakan demi kemurahan Allah dengan bahasa yang ada tadi saya sebutkan di situ. Jadi dalam teks Yunani cuma ada sedikit berbeda.
kalau dalam teks Yunani diletakkannya lebih di bawah lagi setelah kata menasehati. Dikatakan karena itu aku menasehati kalian saudara-saudara supaya demi kemurahan Allah kalian mempersembahkan. Tapi kalau di LAI dikatakan karena itu saudara-saudara demi kemurahan. Ya, duluan demi kemurahan, baru kemudian aku menasehati. Tetapi di dalam teks bahasa Yunani-nya yang asli dikatakan aku menasehati kalian terlebih dahulu, baru demi kemurahan. Nah, terjemahan yang lain mengaitkan rasa ini lebih kepada aku menasihatkan kamu daripada persembahkanlah tubuhmu. Ya, walaupun maknanya di dalamnya tidak jauh berbeda dengan teks yang asli, tetapi sebaiknya kita tetap mengaitkan rasa ini ya. Jadi maksudnya adalah kemurahan Allah merupakan alasan mengapa kita semua patut mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Jadi kemurahan Allah lah yang menjadi alasan Bapak Ibu dan saya menyerahkan tubuh ini, mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Nah, kalau sudah bicara tubuh ini sudah utuh semua. Tidak cuma pikiran saja yang ada di sini contohnya, tapi kemudian kita menerawang kemana-mana. Tidak hanya kita berbicara tentang tangan saja, kaki saja, mata saja tidak, tetapi seluruhnya berbicara tentang tubuh. Nah, walaupun kita tahu bahwa bentuknya jamak yaton, pointir, itu kemurahan. Nah, telah dimengerti secara beragam oleh para penafsir. Jadi sebagai itu mengaitkan dengan budaya saja Bapak Ibu. Jadi budaya yang membentuk kata-kata ini sehingga berbentuknya jamak. Tapi dengan kata lain bentuk jamak tidak hanya sebuah kebiasaan sastra saja, tapi hanya sebagai kebiasaan sastra belaka. Jadi tidak mempengaruhi apapun bentuk apapun. Kalau kita gunakan cuma satu kemurahan, tapi di bahasa yang aslinya dikatakan kemurahan. Sehingga sebagian orang itu memahami sebagai rujukan pada jumlah kemurahan Allah yang melimpah atau kualitas yang luar biasa banyaknya ya daripada apa yang Allah berikan kepada umat manusia. Allah bukan hanya memberikan satu, namun begitu banyak kemurahan yang begitu berharga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, kemurahan itulah yang kita sedang gunakan untuk kita melakukan kehendak Bapa melalui setiap pelayanan yang ada. Jadi Allah tidak memberikan hanya satu, tapi begitu banyak kemurahan. Bapak Ibu pasti susah menghitung kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu dan juga saya, karena begitu banyak apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, dan semuanya itu sangat berharga. Memilih di antara dua opsi ini memang tidak mudah. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kemurahan Allah di sini kehilangan kelimpahan atau keberhargaannya. Jadi tidak demikian Bapak Ibu diberikan kemurahan oleh Tuhan dan menyadari bahwa hidup Bapak Ibu dan saya itu adalah milik Tuhan, tidak akan kehilangan apapun juga di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat bagaimana Paulus menulisnya dengan begitu terstruktur dengan baik Bapak Ibu. Bagaimana di dalam Roma pasal 1 sampai 11 sudah menerangkan begitu jelas bagaimana orang-orang percaya hidup oleh karena kemurahannya Tuhan. Jadi kalau kita baca dengan tekun dan teliti, kita akan bisa melihat satu persatu disampaikan oleh Paulus kemurahan-kemurahan yang didapat oleh orang-orang Yahudi yang ada di Roma pada waktu itu. Dikatakan di ayat 1 pasal 1 sampai pasal 3, kita dahulu adalah orang-orang berdosa dan berada di bawah murka Allah. Tapi sekarang sudah tidak lagi berada di bawah murka Allah. Oleh karena kasih anugerahnya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Di dalam pasal 3 sampai pasal 4, oleh anugerahnya di dalam Kristus Yesus, Allah membenarkan kita melalui iman.
3 dikatakan kita berdosa dan dibawa murka Allah. Dilanjut pasal 3:31 sampai pasal 4, anugerah Allah yang telah menyelamatkan dan membenarkan kita melalui iman. Kemudian pasal 5, sedang saat itu kita hidup di dalam damai sejahtera, kasih karunia dan pengharapan. Tentu semuanya itu di dalam Tuhan. Pasal 5 pasal 8. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Pasal 6 sampai pasal 7. Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai pada akhirnya sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Pasal 8 ayat 31 sampai 39. Walaupun kita hanya cabang-cabang zaitun yang liar, kalau kita baca di ayat pasal 9 pasal 11, Israel campukan ya, Israel yang baru dicampurkan kepada pokok zaitun yang memberi kehidupan, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Nah, semua ini dimaksud untuk menunjukkan kemurahan-kemurahan yang kita baca di dalam pasal 12 ayat 1 yang disampaikan kepada jemaat. Kita dulu adalah orang berdosa dan sekarang sudah diselamatkan oleh Kristus oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Paulus mempertimbangkan atau menyampaikan hal itu untuk jemaat-jemaat mempersembahkan tubuhnya kepada Allah. Tentu bukan sesuatu hal yang berlebihan. Paulus menyampaikan hal tersebut karena tadi sudah dikatakan di depan bahwa tubuh kita itu adalah miliknya Tuhan. Apa yang ada pada kita itu diberikan oleh karena kemurahannya Tuhan. Paulus memiliki dasar untuk menyampaikan supaya menyerahkan tubuh kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat di sini disampaikan, dikatakan tentu saja tidak, Allah sudah memberikan dirinya bagi kita, sebagaimana dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 8 ayat 31b. Jikalau Allah adalah untuk kita, siapa yang bisa menggagalkan atau menjatuhkan kita atau merebut kita? Nah, kalau kita baca versi lain, jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, tapi sebenarnya jikalau Allah adalah untuk kita, maka siapa yang nanti bisa melawan, menjatuhkan kita, merebut kita? Tidak ada. Karena apa? Karena milik kita ini adalah Allah. Kita memiliki Allah dan Allah lah yang memiliki seluruh kehidupan kita. Jadi tidak ada satupun yang mampu merebut kita dari tangannya Allah. Apalagi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Persembahan tubuh kepada Allah merupakan ibadah yang sejati. Dan kalau LAI digunakan logiken, mayoritas versi Inggris menerjemahkannya itu logikos atau spiritual, juga bisa masuk akal. King James menyampaikan di dalam terjemahannya. Atau sisi leksikalnya dikatakan arti kata logikos memang bisa berarti spiritual atau juga bisa artinya masuk di akal. Jadi, ibadah yang sejati diterjemahkan dengan logikos atau spiritual kita, atau sesuatu yang kita miliki untuk kita persembahkan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Artinya seluruh keutuhan, tidak bisa kita berbicara hanya tubuh tapi juga pikiran. Sehingga kalau kita baca di ayat 2 kan dia menyinggung tentang hal itu. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus sedang berbicara tentang cara berpikir Kristen. Dia menjadikan kemurahan-kemurahan Allah sebagai alasan di balik persembahan tubuh tersebut. Jadi tidak berbicara tentang tubuh saja. Di ayat 2 dia menyinggung tentang akal budi. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi
sekedar kumpulan aturan atau moral, petuah-petuah moral. Dalam kekristenan, kebaikan tidak mungkin diceraikan dari kebenaran. Jadi kalau bicara tentang kebaikan, pasti di situ ada kebenaran ya. Atau bicara kebenaran, pasti di situ ada kebaikan. Atau konsep lain, bicara tentang Injil, pasti tidak bisa dilepas pisahkan dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan dia ke surga. Kalau berbicara tentang Injil, semua merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tak dapat dipisahkan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Roma dan kepada kita semua pada pagi ini, bahwa jikalau kita hidup oleh kemurahan Allah, mempersembahkan hidup kepada Allah seharusnya menjadi hal yang mudah. Karena Allah memiliki kita sebagai pencipta, Dia berhak atas tubuh kita. Sebagai penebus, Dia pun sudah membayar kita dengan hidupnya, dengan darahnya. Dan agar Bapak, Ibu, dan saya ini menjadi milik kepunyaannya. Yang kita persembahkan adalah tubuh atau syoma. Dikatakan tubuh sebagai tidak dibatasi pada bagian-bagian yang lain atau material yang badan atau aspek jasmani yang lainnya. Tidak. Tetapi tubuh merupakan perwakilan dari seluruh kehidupan. Sehingga Paulus membicarakan tentang totalitas seorang Kristen untuk menyerahkan seluruh tubuhnya di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Sebagai orang yang percaya, ya dia harus menyerahkan seluruh aspek jasmanianya, akal budi atau batinianya atau kerohaniannya, atau aspek ini tubuhnya maupun akal budinya atau jasmanianya dan batiniannya. Ibu bapak semuanya tidak bisa dikatakan segenap ya, segenap hati, segenap pikiran, akal budi, segenap kekuatan, segenap kekuatan kita diberikan itu untuk kepada siapa? Kepada Tuhan, supaya semuanya utuh diberikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak bisa sebagian, tidak bisa kita memberikan separuh kepada Tuhan. Oleh karena kalau kita ibadah tentunya saja, ya seluruh tubuh kita harus ada di sini. Ya untuk apa? Untuk memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Tidak bisa hanya sebagian saja. Gambaran tentang mempersembahkan atau korban di dalam perjanjian lama itu simbol. Jadi ketika perjanjian lama menyampaikan persembahan, korban bakaran dan lain sebagainya, tapi korban itu merupakan simbol penyerahan sesuatu, entah itu dosa-dosa maupun ucapan syukur. Ketika kita mau mengaku dosa kita, maka kita mempersembahkan korban-korban tersebut. Atau ketika kita memberikan, ketika kita bersyukur, kita juga mempersembahkan persembahan syukur pada zaman perjanjian baru lama. Nanti dalam perjanjian baru semua itu sudah disempurnakan dengan persembahan Kristus yang menggantikan. Kalau di Ibrani 10 ayat 12, Kristus menggantikan seluruh persembahan yang digunakan di dalam perjanjian lama. Yang tersisa adalah persembahan syukur kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya, yang sudah menebus dosa kita. Ada yang lebih daripada sekedar ucapan. Ya, ucapan syukur, yaitu seluruh kehidupan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur tersebut. Nah, seluruh kehidupan di sini bisa diberikan persembahan. Seluruh kehidupan harus diberikan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang kudus itu persembahan yang apa? Persembahan kemudian yang hidup itu seperti apa? Yang kudus itu seperti apa? Dan yang berkenan itu apa maksudnya? Paulus tidak sedang menyampaikan tentang tiga jenis persembahan di sini kepada jemaat di Roma atau kepada kita saat ini, tidak. Tapi dia menyampaikan
satu persembahan dengan 3 bagian karakteristik yang berbeda-beda. Apa itu hidup? Hidup dikatakan dalam bahasanya adalah susah. Nah, banyak sekali penafsir cenderung mengontraskan hidup dengan sebagian penafsir ya, dengan korban binatang yang mati. Kalau dulu korban hanya sekali dipersembahkan lalu mati, korban binatang ini Bapak Ibu ya. Sekarang kita harus terus-menerus mempersembahkan korban yang hidup. Apakah itu? Ya, hidup kita terus-menerus. Dengan kata lain, pasti dimunculkan oleh Paulus adalah antara korban yang sekali saja atau korban yang terus-menerus. Dalam perjanjian korban sekali saja disampaikan untuk menebus hidupmu, dosamu. Dalam perjanjian lama karena perbuatan dosa. Dalam perjanjian baru korban ini harus terus-menerus, yaitu hidupmu terus-menerus diserahkan kepada Tuhan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, tafsiran ini menarik ya Bapak Ibu, karena poinnya disampaikan pun tidak keliru dikatakan. Namun penyelidikan lebih cermat atau tidak demikian. Mengapa? Jika hal yang dimaksud oleh Paulus tersebut dia tidak perlu menambah kata hidup. Kalau dia katakan cuma kudus dan berkenan, dia tidak perlu menambah kata hidup. Pembaca pasti sudah menangkap maksudnya Paulus di sini apa. Ini merupakan pengulangan yang tidak perlu, kecuali Paulus sengaja mengulang untuk memberikan penekanan apa yang dimaksud dengan hidup, sehingga sebenarnya akan menjadi rancu jikalau kita bandingkan dengan orang yang mati syahid kan. Dia hidupnya sudah mati, dia tidak bisa mempersembahkan apa-apa lagi kalau dia sudah mati syahid oleh karena memberitakan Injil kebenaran Allah. Enak yang masih hidup kan, enak seperti sama seperti kita yang saat ini masih hidup. Kita masih bisa terus memberikan korban yang hidup. Tapi di sini jelas yang dikatakan pembaca tahu maksud apa yang ditulis oleh Paulus. Karena Paulus mau menyampaikan hidup di sini bukan berbicara tentang terus-menerus hidup atau lamanya hidup, lamanya dia hidup, tidak, melainkan hidup yang dihidupkan oleh Kristus atau kualitas hidup. Jadi usia Bapak Ibu mau cuma sampai usia 30 tahun, 40 tahun, tidak selama dan sepanjang nenek moyang kita. Tetapi jikalau hidup kita itu hidup yang berkualitas, hidup yang terus-menerus kita persembahkan untuk Tuhan, maka itu sungguh berarti. Jadi bukan berbicara tentang lamanya hidup tapi tidak percaya kepada Tuhan, kan sama saja. Lamanya hidup tapi belum sungguh-sungguh mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan sama saja. Jadi Paulus tidak sedang menekankan tentang lamanya hidup, tapi Paulus sedang menekankan tentang kualitas hidup atau hidup yang dihidupkan oleh Kristus itu sendiri. Karena kita dahulu mati, sekarang kita hidup oleh karena Kristus yang sudah menghidupkan kita oleh karena kebangkitannya. Ada lebih baik konsep untuk mengaitkan hidup ini dengan kehidupan di dalam Kristus. Kita sudah mati di dalam dosa dan untuk dosa. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita mulai hidup untuk Allah. Jadi kalau kita menyadari kita sudah ditebus oleh Tuhan, hidup ini adalah anugerah, maka mari kita menyerahkan hidup kita ini untuk Tuhan seutuhnya. Kita bisa baca di pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas di sini bahwa kehidupan yang dimaksudkan oleh Paulus seperti ini, seperti inilah yang kita berikan kepada Allah, bukan kehidupan yang lama yang masih dikalahkan oleh dosa. Jadi kontras yang ini ditampilkan melalui kata hidup oleh Paulus di dalam pasal 12 ayat 1, bukan antara sekali versus terus-menerus, bukan, tetapi antara mati dalam dosa dan hidup di dalam Kristus.
Bapak Ibu mau pilih yang mana? Yang mati di dalam dosa dan kita tidak diselamatkan, atau kita hidup di dalam Kristus yang akan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu benar dikatakannya ketika ada yang di dalam dosa atau mati, pada saat pengematannya kita mati, dia mati secara spiritual. Sedemikian juga kita yang sudah mati oleh karena dosa-dosa itu dihidupkan kembali oleh karena kembali kita di Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kemudian yang kedua, kudus. Kudus di sini tidak terlalu sukar untuk dipahami ya Bapak ya, karena pasti kita sudah mengerti tentang kudus atau kados, dipisahkan dari sekaligus dipisahkan untuk. Jadi kalau kita bicara bahwa kita hidup kita ini adalah hidup yang kudus, maka kita ini adalah orang-orang yang sudah dipisahkan. Dipisahkan dari mana? Dipisahkan dari cara hidup kita yang sia-sia, cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah. Dipisahkan untuk apa? Untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Itu yang disebut kudus. Ayat 2 berbicara tentang dipisahkan dari dunia. Jangan serupa dengan dunia. Ayat 1 tentang dipisahkan untuk mempersembahkan tubuh kepada Allah. Jadi kita yang sudah dipisahkan dari dunia yang berdosa, tidak dibawa Tuhan dan diselamatkan, kemudian dipisahkan untuk apa? Untuk kita mempersembahkan tubuh kita seutuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Tadi sudah hidup, sekarang yang kudus. Dua-duanya harus ada. Jadi ibarat dua sisi mata uang berbawahnya. Tidak ada gunanya apabila seseorang hanya menjauhi dunia, tetapi dia hidup untuk dirinya sendiri. Begitu pula tidak ada gunanya apabila seseorang memberikan dirinya kepada Allah, tetapi dia masih mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang duniawi. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya bilang saya sudah mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan, maka kita harus berani meninggalkan segala sesuatu yang cemar tersebut, segala sesuatu yang nikmat. Kita tahu walaupun kita tahu bahwa itu nikmatnya hanya sementara, tapi terkadang itu membuat kita terus mencarinya. Kita lupa yang seharusnya kita cari adalah kenikmatan yang kekal atau kehidupan yang kekal nanti di surga yang mulia tersebut. Mari kita mengubah konsep kita supaya kita tahu bahwa hidup kita ini untuk Tuhan dan kita sudah dipisahkan oleh Tuhan dari kehidupan yang cemar untuk hidup di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Jangan mau lagi kembali kepada kehidupan dunia yang cemar. Secara status kita adalah orang kudus di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-7. Allah telah memanggil dan menjadikan kita kudus di dalam Kristus. Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap tinggal di dalam kekudusan yang sudah disediakan oleh Kristus dengan menghargai, mensyukuri dan menikmati semua karya-karya Allah tersebut. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dengan kita merayakan karya pengudusan atau dengan kita bersyukur oleh karena Kristus sudah menguduskan kita, kita akan terus dimampukan, terus-menerus dimampukan berada di dalam Kristus. Ya, akan seperti ibarat pokok anggur, kita ini adalah ranting-ranting, kita tak bisa dipisahkan dari pokok kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita terpisah, maka kita pasti akan mati. Jadi menjadi kudus bukan terutama tentang apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, melainkan apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita, yaitu mati di atas kayu salib. Jadi hidup kita mari seutuhnya kita persembahkan kepada Tuhan. Ingat
pembuktian pengudusan tersebut melalui perilaku kita. Dan yang terakhir, berkenan. Ya, memang pemunculan kata ini katanya tidak tepat sehingga dapat membingungkan. Apakah ada aspek baru yang mau ditambahkan di sini? LAI menambahkannya berkenan, walaupun sebenarnya sudah cukup tentang hidup dan kudus saja. Persembahan yang hidup yaitu seluruh tubuhmu, karena kalau sudah mati ya tidak ada guna lagi ya, seperti kemarin saya ilustrasi pemuda yang kemudian sudah sakit penyakit kemudian mau memberikan hidupnya untuk melayani, sudah terlambat. Tetapi memberikan hidup yang utuh, yang masih dalam keadaan kuat dan sehat sebagai persembahan, dan juga yang kudus, yang sudah dipisahkan dari kehidupan yang cemar untuk melayani Tuhan. Jadi ibu bapak ataukah dikatakan mungkin Paulus ataukah kata ini hanya sekedar konsekuensi belakang hidup tambah kudus, hidup dan kudus sama dengan kemudian berkenan kepada Allah. Bisa jadi demikian. Pilihan yang paling bijaksana adalah yang terakhir, hidup dan kudus, merujuk pada kualitas kita sebagai korban yang kita persembahkan. Sedangkan berkenan merupakan hasil. Jikalau kita memberi korban yang hidup dan kudus, itu pasti akan menyenangkan Allah atau berkenan kepada Allah. Bapak Ibu pilih yang mana? Memilih hidup kita seutuhnya, tubuh ini persembahkan kepada Tuhan tanpa memperhitungkan segala sesuatu, dan berani memisahkan diri kita dari kehidupan yang cemar, sehingga kita boleh bersama-sama dapat menyenangkan dan berkenan kepada Allah. Menyenangkan Allah seharusnya menjadi hal yang paling menyenangkan bagi orang percaya. Kita menyadari untuk apa kita hidup. Kita mengetahui siapa pemilik hidup kita yang sebenarnya. Kalau kita menyadari dan mengetahui hal itu, maka lebih mudah kita dapat menyerahkan kehidupan kita, hidup yang kudus dan yang berkenan. Kalau tujuan kita kembali kepada Sang Mempunyai kehidupan, kita sudah menggenapi tujuan dari keberadaan kita di dunia ini. Apa tujuan? Kita diciptakan oleh Allah, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia semuanya, bagi Dialah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan baik dan benar. Kalau kita sudah bertumbuh dengan baik dan benar, maka kita akan memiliki kualitas kehidupan rohani yang baik untuk dapat kita bagikan atau menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Dimulai dari diri kita sendiri. Tidak bisa menunjuk kamu serahkan tubuhmu, kamu serahkan hidupmu ya, yang kudus loh ya. Kita tidak bisa menunjuk orang lain. Tapi ini berbicara tentang kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Sebagai makhluk yang terus bertumbuh, mari kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita secara totalitas kepada Tuhan. Ingat, Tuhan selalu mau dinomor-satukan. Yang lain-lain itu pasti akan mengikuti kita. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita yang kudus kepada Tuhan dan yang berkenan, maka Dia juga akan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan prioritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk terus bertumbuh sebagai makhluk yang hidup di dalam perkenanannya Tuhan, sehingga kita dapat bergandengan tangan melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami pada pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kembali diingatkan bahwa hidup kami ini adalah anugerah.
tubuh kami ini adalah milik Kristus. Karena itu, biarkanlah kami dengan penuh sukacita dan rasa syukur menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus serta berkenan kepada Allah. Tuhan, tolonglah kami semua. Jika Tuhan sudah memisahkan kami dari kehidupan yang cemar, jangan bawa kembali kami ke dalam kehidupan itu lagi, Tuhan. Kami mau menyangkal diri, meninggalkan segala hal-hal yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Kami mau mengarahkan pandangan kami kepada Engkau ya Tuhan, supaya kami hidup sebagai orang Kristen yang berkualitas, terus bertumbuh di dalam iman kami, dan tentunya bersama-sama saling mendorong, saling menopang, saling bergandengan tangan untuk melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami semua. Terpujilah nama Bapa, demi Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin.